Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan inayahnya, sehingga hari ini insya Allah kita semua anak-anakku sekalian dalam keadaan sehat walafiat untuk mengikuti pelajaran IPS untuk pertemuan, kalau saya tidak salah hitung, kalau Bapak tidak salah hitung, ini sudah pertemuan ke-9 dalam pembelajaran daring. Tak lupa salawat dan salam kita hanturkan kehadirat Nabi kita Muhammad SAW atas segala pengorbanan beliau dan perjuangan beliau, sehingga kita hari ini umatnya mendapatkan jalan dari lembah yang kegelapan. Hari ini kita diberikan ilmu ataupun cahaya atas perjuangan beliau. Selanjutnya hari ini kita akan membahas pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Setelah 2 minggu kemarin kita mempelajari materi perubahan ruang dan interaksi antar ruang di negara ASEAN. Itu poinnya 3. Yang pertama kemarin kita pelajari adalah pengaruh perubahan ruang terhadap kondisi alam. Yang kedua, pengaruh perubahan ruang terhadap perkembangan ilmu dan teknologi di negara ASEAN. Nah, sekarang yang terakhir, yang nomor 3 adalah pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi di negara ASEAN. Sengaja materinya saya pisah-pisah supaya anak-anakku mudah memahami materi tersebut. Selanjutnya, untuk pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi, anak-anakku sekalian, berbicara tentang kehidupan ekonomi di negara-negara ASEAN, tentu berbicara tentang hubungan ekonomi antar negara-negara di wilayah ASEAN. Nah, hubungan ekonomi antar negara itu akan berbicara tentang kegiatan ekspor impor. Anak-anakku sekalian, Bapak yakin anak-anakku sekalian paham ya mengenai kegiatan ekspor impor, kegiatan perdagangan yang melibatkan satu negara dengan negara yang lain. Selanjutnya, negara ASEAN kemarin ini menyepakati dibentuknya AFTA, ASEAN Free Trade Area, yang tentunya secara ekonomis berpengaruh besar terhadap negara ASEAN. Dibentuknya AFTA ini, pemberlakuan AFTA ini menjadikan kegiatan ekonomi di negara ASEAN itu semakin luas, karena kegiatan ekspor impor perdagangan di negara ASEAN itu sudah tidak dibebani pajak yang besar. Maka kegiatan produksi yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN itu menjadi bersaing untuk memasarkan produk-produknya di negara ASEAN. Maka Indonesia harus meneliti, mencoba memproduksi barang-barang yang bisa bersaing di negara ASEAN. Kalau tidak, negara kita akan dimasuki oleh produk-produk dari negara-negara lain, khususnya di negara ASEAN. Produk-produk itu ya produk teknologi, makanan pokok dan sebagainya. Itu ya. Jadi pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi di negara ASEAN itu tentu berbicara terhadap kegiatan perdagangan, yaitu ekspor impor yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN. Ya, tentunya kegiatan ekspor impor ini memiliki pengaruh yang besar terhadap negara-negara ASEAN.
Seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi yang cukup pesat, khususnya di negara ASEAN, kegiatan perdagangan dan kegiatan ekonomi itu sangat dipengaruhi oleh ilmu dan teknologi itu. Kemarin kita mempelajari perkembangan teknologi transportasi. Perkembangan teknologi transportasi itu dibukanya bandara-bandara, pelabuhan-pelabuhan yang besar di sekitar negara ASEAN. Presiden Jokowi atau di era Jokowi ini, Presiden Jokowi menggenjot untuk dibukanya bandara-bandara baru, pelabuhan-pelabuhan yang baru ini untuk menghadapi AFTA, ASEAN Free Trade Area, supaya pengusaha-pengusaha industri yang ada di tanah air itu dimudahkan untuk melakukan kegiatan ekspor ke negara-negara ASEAN. Oke, untuk materi pengaruh perubahan ruang terhadap kehidupan ekonomi. Saya lanjut materi yang terakhir, ini materi yang terpisah dengan pengaruh perubahan ruang terhadap interaksi. Saya lanjut karena ini hanya materi terakhir, karena rencananya minggu depan kita akan melakukan tes ulangan harian, penilaian harian 1. Oke, hari ini kita lanjut pengaruh konversi lahan pertanian ke industri dan pemukiman terhadap ruang dan interaksi antar ruang. Jadi tujuan pembelajaran materi ini adalah anak-anakku sekalian bisa menganalisis apa sih pengaruh konversi lahan, apa sih dampak konversi lahan yang dilakukan sebagai imbas dari pembangunan. Oke. Jadi hari ini kita berbicara pengaruh konversi lahan terhadap pertanian ke pemukiman, pertanian ke industri, ataupun hutan dialihfungsikan menjadi lahan pertanian. Yang pertama tentu mudah-mudahan kalian memahami apa itu pengertian konversi lahan. Konversi lahan itu sama saja artinya mengalihfungsikan lahan. Contohnya, konversi lahan pertanian menjadi industri. Itu berarti mengubah fungsi pertanian, lahan pertanian menjadi lahan industri. Yang tadinya ada pertanian sawah, kemudian dibangun industri. Itu maksudnya konversi, pengalih fungsian lahan. Di Indonesia alih fungsi lahan itu sudah banyak terjadi. Mungkin di daerah kita di Polewali Mandar dengan perkembangan pembangunan yang digenjot oleh pemerintah, sudah ada beberapa alih fungsi lahan. Misalnya pembukaan jalanan baru ke daerah-daerah pelosok yang tadinya itu lahan perkebunan atau pertanian dialihfungsikan menjadi lahan transportasi atau jalanan. Itu mengalihfungsikan. Banyak di daerah-daerah perkotaan atau di pinggir-pinggir kota, taruhlah yang paling dekat dengan kita, misalnya Makassar, banyak sekali alih fungsi lahan yang di perkotaan yang tadinya merupakan lahan pertanian, dibangunlah industri, swalayan, supermarket, mall dan sebagainya. Itu untuk konversi dari pertanian ke industri. Ke pemukiman, lahan pertanian ke pemukiman banyak sekarang di Polewali, Wonomulyo itu dibangun BTN perumahan. Yang biasanya, yang notabene lahan yang dijadikan BTN itu
perumahan itu adalah biasanya lahan pertanian yang dialih fungsikan. Nah, sekarang tugas kalian adalah silahkan memberikan pendapat tentang bagaimana konversi lahan ini, misalnya dari pertanian menjadi lahan industri dan pertanian menjadi pemukiman. Apakah anak-anakku semua sepakat terhadap konversi lahan yang dilakukan oleh pemerintah dengan alasan menggenjot pembangunan? Nah, apakah anak-anakku sekalian setuju? Kalau setuju silahkan diberikan pendapat, kalau tidak setuju silahkan memberikan pendapat. Ya, kemudian yang kedua, atau satu saja, itu saja tugasnya yang saya berikan. Itu tugas terakhir sebelum penilaian harian minggu depan. Oke, saya kira itu saja untuk materi hari ini. Silahkan anak-anakku sekalian melakukan absensi. Linknya yang masih link kemarin, yang silahkan yang menyimpan linknya silahkan dilakukan absensi, atau masih ada di Google Classroom itu tersimpan. Silahkan anak-anakku sekalian. Pesan saya terakhir, silahkan untuk minggu ini silahkan belajar tentang bab 1 ini, karena insya Allah minggu depan kita akan melakukan kegiatan penilaian harian. Oke, terima kasih anak-anakku sekalian. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.